Saya mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Jambi 03, Bapak Sumandiono. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Jambi 03 yang saya hormati dan saya patimi. Tak lupa kepada Ibu Pipit, terima kasih telah sudi hadir di kegiatan kami di TGB ini. Marilah kita bersyukur kepada Ilahi yang mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata CGP Angkatan 9 di Kabupaten Jember. Perkenalkan, nama saya, meskipun kenal takutnya lupa dengan nama saya, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, semakin kenal semoga semakin sayang. Perkenalkan, nama saya Edi Ilianto, CGP Angkatan 9 dengan fasilitator Bapak Eko Prasetyo dan PP Ibu Titik Kurniawati, yang mana kemarin sudah mendampingi kami ketika Lokakarya 2. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Tuhan Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, di sini kami akan mengadakan aksi nyata dimensi budaya positif UPTD Sarjana Pendidikan SDN Jambi 03 Kecamatan Bangsasari Kabupaten Jember. Ini merupakan tugas kami sebagai CGP, tugas di modul titik 4. Sebelum membahas ke modul titik 4 aksi nyata dimensi budaya positif, saya perkenalkan terlebih dahulu aksi nyata yang akan kami bahas nanti. Aksi nyata modul 1.4 yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Berikutnya keyakinan kelas di sini. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya adalah restorasi 5 posisi kontrol. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Kenapa kok saya mengadakan ada tugas aksi nyata? Latar belakangnya ini Bapak Ibu. Yang pertama, peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan di kelas selama ini hanya satu arah, yaitu dari guru ke siswa atau dari sekolah ke seluruh siswa, yang mana dibuat oleh guru atau sekolah supaya dipatuhi oleh murid, sehingga dalam praktiknya tidak begitu diindahkan oleh murid. Kebanyakan sekolah atau kelas itu sekarang hanya membuat peraturan, tapi tidak mengambil nilai-nilai kebajikannya. Jadi peraturan yang diterapkan sehingga anak-anak menimbulkan, nanti pembahasannya ke belakangnya akan menimbulkan hukuman dan sebagainya. Berikutnya, perlu adanya perubahan dalam penegakan kedisiplinan dan menerapkan dengan cara membuat keyakinan kelas. Membuat disiplin itu tidak harus menghukum Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah nanti. Dengan kebijakan universal dan segitiga restitusi, sehingga siswa dan seluruh warga sekolah dapat menjalankan kesepakatan atau keyakinan dengan senang hati. Akhirnya jika sudah disepakati dengan keyakinan yang telah dimunculkan dari anak-anak atau warga sekolah, akhirnya ketika nanti kita terapkan, sepakati semuanya, lah baru kita menerapkan. Jika sudah hasilnya diri sendiri, biasanya menerapkannya itu sesuai dengan keinginan hati. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama, siswa dan warga sekolah mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan di dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan sekolah. Jadi nilai-nilai tadi bisa diterapkan dalam diri siswa agar supaya bisa melaksanakan kegiatan di lingkungan sekolah. Tolak ukurnya, minimnya tingkat pelanggaran di sekolah maupun di kelas.
Jadi tolak ukurnya nanti diukur dengan sedikit mungkin pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah maupun yang ada di kelas sesuai dengan keyakinan kelasnya. Yang berikutnya, siswa mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Harapannya nanti ketika sudah terjadi kesepakatan, siswa itu dapat melaksanakan kebajikan-kebajikan tersebut baik secara individu maupun sebagai masyarakat. Lini masa tindakan tahap persiapan. Yang pertama adalah melakukan survei awal tentang pelanggaran-pelanggaran. Jadi sebelum melaksanakan ini kemarin saya sudah mensurvei terutama di kelas saya pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi. Terutama yang sekarang yang booming itu adalah pelanggaran-pelanggaran bully. Betul. Berikutnya menyusun program keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang tiga, mensosialisasikan program kepada siswa dan warga sekolah. Ya, mensosialisasikan ini nomor 3 ini kemarin kami pada PI kedua itu sudah ikut mensosialisasikan program kepada teman sejawat maupun kepada atasan. Lanjut. Lini masa tindakan tahap tindakan. Yang pertama, mempersilahkan siswa dan warga sekolah untuk curhat terkait aturan yang berlaku. Nah, di kelas saya kemarin sudah saya kasihkan aturan yang dulu sehingga menjadi keyakinan kelas. Contohnya, dilarang bicara ketika pelajaran. Keyakinan kelasnya nanti boleh berbicara saat membutuhkan atau bertanya. Kalau dilarang berarti kan tidak boleh sama sekali. Anak harus diam, ngerti tidak ngerti, tidak ada pertanyaan, jadi diam saja. Makanya harus dirubah menjadi boleh berbicara atau bertanya ketika dibutuhkan. Ketika tidak dibutuhkan, ya jangan asal ngomong. Berikutnya adalah mencatat semua masukan dari siswa maupun warga sekolah. Kemarin ada keluhan-keluhan dari siswa, Pak, kalau di sekolah dilarang makan. Begitu. Akhirnya timbul keyakinan boleh makan ketika saat istirahat atau di waktu istirahat. Dilarang makan di dalam kelas, boleh makan di tempat yang sudah disediakan di dalam kelas, misalnya di pojok yang berdekatan dengan tempat sampah sehingga sampahnya itu bisa langsung dibuang ke tempatnya. Menyusun keyakinan dan nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan prosedur. Yang keempat, mengajak siswa dan warga sekolah untuk menentukan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini punya banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa berasal dari aturan tadi. Aturan misalnya dilarang rambut panjang. Boleh berambut panjang asalkan perempuan. Kalau laki-laki misalnya tidak boleh melebihi atau menutupi telinga. Seperti itu. Jadi kalau dilarang berarti semuanya akan berlaku kepada semua. Akhirnya kalau berlaku kepada semua, yang perempuan pun juga tidak boleh. Nah, nilai kebajikannya adalah boleh berambut panjang bagi perempuan. Betul. Berikutnya tinjau ulang keyakinan dan nilai-nilai kebajikan. Setelah nilai-nilai itu muncul dari siswa maupun warga sekolah, kita tinjau yang mana yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di lingkungan sekolah kita atau yang ada di kelas kita. Kalau misalnya belajar harus memakai IT, ternyata di sekolahnya, di kelasnya tidak ada IT-nya, ya tidak perlu. Mau ngambil dari mana IT? Misalnya di kelas 6 pakai IT, wifi-nya tidak nyambung, jadi tidak bisa kita pakai IT dalam pembelajaran. Bisa pakai IT, tapi tidak ada jaringan internet, jadi harus download dulu. Jadi ketika ini kita harus tahu potensi yang ada di dalam diri kita, lingkungan kita, siswa kita maupun di kelas kita. Kalau sudah tahu potensinya, baru kita menerapkan. Berikutnya, siswa dan warga sekolah melaksanakan program keyakinan kelas atau dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Setelah program tadi ditinjau, maka dengan disepakati kita harus melaksanakan
contoh bagi warga sekolah. Kalau di sini datang sebelum jam 7.15, jam 6.45. Jadi sebelum 6.45 kita sudah harus hadir di sini. Itu sudah menjadi kesepakatan. Fungsinya apa, nilai kebajikannya? Bisa disiplin dan bisa menyambut siswa seperti itu. Lanjut, Bu Mega. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama adalah kolaborasi dengan atasan dan teman sejawat. Tanpa dukungan dari teman-teman sejawat dan atasan, itu tidak mungkin kita berada di depan ini atau mengikuti CGP ini, karena membutuhkan dukungan yang sangat besar, baik dukungan support maupun dukungan yang lain seperti yang ada di meja itu termasuk dukungan. Ya, meskipun air bening, bukan air putih, air putih kan susu nanti. Meskipun air putih, air bening itu termasuk dukungan untuk terlaksananya kegiatan pada siang hari ini. Kalau tidak ada kerjasama, tidak mungkin ada piring di atas meja seperti itu. Berikutnya adalah seluruh siswa dan warga sekolah. Siswa dan warga sekolah itu harus terlibat. Semuanya harus terlibat dan dilibatkan. Tidak ada diskriminasi. Baik yang pinter maupun tidak pinter, yang cantik maupun tidak cantik, yang perot maupun tidak perot, gitu. Yang bisa berjalan cepat dan berjalan tidak cepat misalnya. Jadi tetap harus dilibatkan. Ini namanya pengimbasnya. Baik yang PTT, PNS, PDKK, itu semua warga sekolah itu harus terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena ini sudah merupakan keyakinan sekolah kita. Jadi apa yang sudah menjadi keyakinan sekolah kita harus diterapkan. Berikutnya, lembaran pengamatan untuk mengukur keberhasilan program. Lembaran pengamatan ini yang dipegang oleh CGP-nya Ibu. Jadi kalau ada pengamatan dipegang sendiri, nanti baru diajukan atau meminta pendapat kepada teman sejawat. Seperti kemarin saya minta pendapat, kalau ini bagaimana? Anak ini seperti ini, bagaimana cara mengatasi? Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita kolaborasikan. Berikutnya, inilah yang disebut dengan budaya positif Bapak Ibu. Yang mana budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif. Karena ada disiplin tapi tidak positif. Mungkin Bapak Ibu tahu nanti apa disiplin yang tidak positif itu. Disiplin tapi tidak positif. Maksudnya disiplin tidak positif, disiplin yang mana harus memaksa dan sebagainya. Contohnya anak saya misalnya di rumah. Saya menerapkan disiplin, bangun harus jam 4, harus sholat subuh, harus cuci piring. Nah, dicuci piringnya ini yang kurang positif, karena masih anak-anak, bukan kewajibannya untuk cuci piring, itu kurang tepat. Berikutnya nilai-nilai kebajikan seperti yang telah tadi saya paparkan di depan, nanti kita bahas lebih rinci di belakangnya. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia yang sejati, tentunya kita memiliki kebutuhan, kecuali manusia yang tidak sejati. Karena bagi saya manusia itu ada dua Ibu, manusia sejati dan tidak sejati. Manusia sejati itu manusia yang bisa menggunakan akal dan pikirannya. Yang tidak sejati biasanya manusia itu hilang dari akalnya, termasuk bagi itu kan perlu bantuan, juga perlu kebutuhan. Berikutnya posisi kontrol guru. Nanti kita jabarkan posisi kontrol guru itu di mana? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai yang lainnya. Berikutnya keyakinan kelas yang sudah sedikit saya paparkan tadi. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini untuk mencari atau pemecahan masalah. Berikutnya berbeda. Kita sudah mulai masuk ke poin berikutnya yang kita akan bahas, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Mungkin ada kata-kata lain dari Bapak Ibu guru, disiplin itu apa menurut jenengan?
profesional. Selain profesional, ketepatan dalam melaksanakan sesuatu. Melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan. Melaksanakan sesuatu dengan aturan. Ada lagi yang lainnya? Ketepatan waktu profesional, ketepatan sesuai aturan, melaksanakan sesuai apa tadi Bu Viva? Oh, setepat waktu. Jadi melaksanakan sesuai dengan waktunya. Waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur, waktunya belajar dia belajar. Itu semua juga mengarah kepada kedisiplinan. Hampir sama yang di depan. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Belajar untuk melaksanakan sesuai dengan keyakinan. Jadi orang itu kalau disiplin pasti memiliki keyakinan. Orang yakin memiliki keyakinan pasti sudah bertindak seperti disiplin, bertindak disiplin. Yakin dulu baru akan mengikuti kedisiplinannya. Contoh, misalnya sebagai guru datang ke sekolah sesuai dengan waktu yang disepakati. Kalau jam 7 kurang 15 sudah hadir di sini, harus memiliki keyakinan bahwasanya bisa hadir di sini tanpa adanya sesuatu imbal-imbalan, embel-embelnya. Saya datang tepat waktu, maka saya akan dapat pujian. Itu tidak bagus. Atau yang lainnya, misalnya kalau datang tepat waktu nanti saya dapat reward atau tepuk tangan atau ucapan selamat dari kepala sekolah, selamat Anda telah datang tepat waktu misalnya. Itu tidak perlu. Disiplin itu bukan seperti itu, tapi keyakinan yang dimudahkan dalam disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membedakan peserta didik tanpa memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu Ibu Bapak Ibu, disiplin yang mana harus dilaksanakan oleh anak tanpa ada paksaan, ancaman atau hukuman atau reward tadi. Contoh yang dilaksanakan di SD kita itu ada kebersihan. Itu sudah dilaksanakan oleh anak-anak tanpa ada reward, tanpa ada ucapanku kalau kamu nyapunya bersih. Nah, ya ada. Mereka sudah melaksanakan dengan kesadaran, dengan keyakinan. Itu sudah merupakan disiplin. Mereka anak-anak itu mengerjakan nyapu halaman dan sebagainya tanpa reward, meskipun tidak diberi apa-apa, anak-anak itu sudah melaksanakan. Itu namanya disiplin positif. Seperti guru misalnya, disiplin positif dengan guru sini. Kalau parkir sudah tertata rapi tanpa ada yang harus pindah-pindah. Ketika datang langsung menuju ke parkiran, sepeda motornya sudah tertata rapi tanpa adanya paksaan harus gini, harus serong gini. Jadi sudah dirapikan sendiri. Itu termasuk sudah disiplin positif. Contoh yang lain disiplin positifnya adalah ketika guru datang, ada anak yang datang, gurunya senyum, pakai salam, itu termasuk disiplin positif, budaya positif. Sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Misalnya jika ada anak yang terlambat, maka kita tidak harus langsung menuduh atau menghakimi. Kenapa kok terlambat? Tanyakan dulu sebabnya apa. Bagaimana perjalanannya, mengapa kok bisa terlambat, dan sebagainya. Hanya mereka jawab, kalau dia memang berbohong, nanti kita akan menyimpulkan atau menemukan kata-kata yang membuat mereka bohong. Tapi kalau mereka jujur, maka dia akan besok tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau berbohong, maka besoknya dia itu akan mencari alasan-alasan dan alasan lagi. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa,
maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan tersebut itu tidak akan mengarah kepada ras, agama, suku dan sebagainya. Membuat kesepakatan kelas itu tidak akan membuat mendiskriminasi dengan teman yang lainnya. Misalnya semua harus mendapatkan nilai 100 kesepakatan kelasnya. Ternyata di kelas itu ada anak yang tidak mampu, itu termasuk diskriminasi. Nilai kebajikan harus berlandaskan dari beberapa yang ada sumber di Indonesia, yaitu profil Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kebajikan yang pertama di Indonesia itu harus beriman orangnya sesuai dengan dasar Pancasila. Sesuai dengan nilai yang pertama, harus beriman. Kenapa kok harus beriman dan bertakwa? Karena sejatinya manusia itu membutuhkan Tuhannya. Jadi harus beriman dulu. Beriman, bertakwa. Berikutnya adalah berakhlak mulia. 90% kalau orang yang beriman dan bertakwa tentunya akan memiliki akhlak yang mulia. Beda dengan orang yang berilmu. Kalau orang berilmu, ilmunya tidak dipakai, banyak sekali yang menyimpang daripada ilmunya. Kalau bahasa orang Madura, bahasa kerennya, adab dulu baru ilmu. Atau orang Gadek, baru ilmu Gadek, baru mencari ilmu. Kalau tidak punya aturan, kalau tidak punya ilmu tapi aturannya, adabnya bagus, itu tetap akan diterima di masyarakat. Sebaliknya, banyak ilmu tapi tidak punya aturan, maka di masyarakat juga tidak akan diterima. Berikutnya berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan tersebut berkebinekaan, tidak mendiskriminasi ras, suku dan agama, gotong royong, yang mana gotong royong ini menimbulkan ciri khas bangsa negara kita, yaitu semangat gotong royong. Mandiri ini tidak tergantung, tidak berkegantungan kepada orang lain atau individu yang lain. Yang berikutnya bernalar kritis, bisa berpikir bernalar kritis sesuai dengan tupoksinya. Jangan hanya kritis saja tapi tidak bisa melaksanakan kritisannya. Kok harus gini, begini dan begitu, ternyata dirinya sendiri tidak melaksanakan. Itu merupakan budaya yang tidak positif, tidak memiliki nilai-nilai kebajikan, hanya bisa koreksi tapi tidak bisa melaksanakan. Pepatah mengatakan katanya, semut di ujung gunung nampak jelas, sedangkan gajah di depan mata tidak tampak jelas. Itu merupakan bukan nilai-nilai kebajikan. Kalau hal seperti itu biasanya nilai-nilai provokatif, ngoyo-ngoyo tapi dirinya sendiri tidak bisa menjalankan apa yang harus dijalankan. Berikutnya 9 pilar berkarakter di Indonesia, yaitu nilai kebajikan yang berikutnya adalah cinta Tuhan dan segenap penciptanya, hampir sama dengan beriman dan bertakwa tadi. Kemandirian dan tanggung jawab. Nah, sini ada tanggung jawab. Jadi nilai kebajikan itu akan tampil ke anak atau tumbuh ke anak ketika anak itu melakukan sesuatu. Ketika membuat kesalahan, maka anak tersebut akan bertanggung jawab. Atau jika anak itu mendapatkan sesuatu, dia akan bertanggung jawab juga. Kejujuran. Nah, nilai kejujuran ini yang sekarang mulai sulit untuk mencari anak yang bisa berkata jujur, apalagi dalam mengerjakan tugas. Hasilnya dari mana? Pikir sendiri, Pak. Tapi kosakatanya bukan kosakata anak tersebut. Kosakatanya Mbah Google dan mbah-mbah yang lain, seperti itu. Berikutnya diplomatis, hormat dan santun. Mungkin Bapak Ibu sering melihat anak-anak kita sekarang itu kalau ketemu di jalan, yang dulu kalau zaman saya ketemu dengan guru, Assalamualaikum Pak,
bahkan sampai mendudukkan kepala. Kalau sekarang beda. Halo Pak, ya banyak sekarang seperti itu. Bahkan ada siswa yang sudah keluar dari SD, ketemu dengan gurunya masa tidak kenal, berpapasan pun tidak kenal. Nanti balik boleh berkata. Jadi benar-benar tidak kenal. Nah seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu yang perlu kita galakkan lagi, agar supaya nanti anak kita ketika mereka sudah keluar dari sini tetap ngerti siapa kita dan siapa dia, seperti itu. Dermawan, suka menolong dan gotong royong. Sekarang itu sulit cari anak yang dermawan, suka menolong, sulit. Tapi kalau memfitnah, mengadu domba, itu banyak. Laporan, Pak ini begini. Padahal sama temannya cuma dipegang. Pak saya dipukul gini. Nilai-nilai seperti itu perlu kita rubah menjadi nilai-nilai yang positif, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Bekerja keras, ini juga luntur, saudara Ibu. Bekerja keras terhadap anak, dalam diri anak itu sudah luntur. Kenapa? Karena sekarang mau kerja keras itu sulit. Cukup ketik apa yang dimaksud dengan kebutuhan sudah tampil. Jadi anak-anak itu tidak bekerja keras. Bekerja cukup ketik sudah tampil. Akhirnya apa? Ketika besok ditanyakan lagi, maka hilang, tidak melekat di dalam otak mereka. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia menurut William Gerson. Yang pertama adalah penguasaan. Bapak Ibu, kita kan manusia. Kita perlu penguasaan, betul? Tentang diri kita perlu penguasaan, betul? Perlu. Nah, contohnya menguasai diri sendiri. Selain menguasai diri sendiri, apa Bapak Ibu? Menguasai lingkungan bisa sebagai pendidik, misalnya menguasai lingkungan kelas perlu apa? Perlu. Kita juga perlu penguasaan, baik menguasai diri sendiri maupun menguasai lingkungan tertentu. Gunanya untuk apa? Untuk kita bisa kontrol. Itu merupakan sudah apa? Kebutuhan dasar kita. Menguasai sesuatu itu sudah kebutuhan dari dasar diri kita. Berikutnya adalah kesenangan. Semua manusia itu memerlukan kesenangan. Ada yang nggak memerlukan kesenangan? Nggak ada. Orang gila itu memenuhi terus ya. Orang gila itu butuh senang juga ya Pak. Nah itu juga, makanya meskipun yang hilang akalnya itu masih membutuhkan kesenangan. Apalagi yang akalnya ada, ya jelas membutuhkan kesenangan. Sehingga butuh kesenangan itu mungkin orang-orang tertentu. Kalau di aliran Buddha itu mungkin harus apa-apa gitu. Atau di aliran Hindu itu mukso nanti aina. Tidak membutuhkan duniawi, tidak membutuhkan kesenangan. Jadi kesenangannya dia itu hanya membutuhkan hubungan dengan penciptanya saja. Berikutnya adalah bertahan hidup. Ayo, siapa yang gak butuh bertahan hidup sekarang? Bapak Ibu butuh bertahan hidup? Apa sih bertahan hidup itu Bapak Ibu? Contohnya makan katanya. Selain makan? Sesuai kebutuhan. Misalnya seperti saya, perutnya besar. Ya, sesuai kebutuhan katanya. Saya bandingkan dengan makan. Makannya saya dengan Mbak Lisa atau dengan Pak Musta itu beda. Kenapa kok beda? Karena kebutuhan tadi. Ya, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, perut yang besar dengan perut yang kecil, untuk bertahan hidup itu beda. Jadi makannya saya itu lebih banyak daripada Mbak Lisa dengan Pak Musta tadi. Nih, itu semua hanya kebutuhan untuk kebutuhan hidup. Selain makan, kebutuhan hidup ya mencakup yang tadi, kesenangan itu juga kebutuhan hidup. Hidup itu perlu senang.
Salah satunya orang yang senang itu akan terhindar dari penyakit, Bapak Ibu. Survei membuktikan orang gila makan semuanya, tapi tidak ada penyakitnya. Sehat jasmaninya saja, tapi rohaninya hancur. Jasmaninya yang sehat. Makannya sembarang itu. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini kalau sudah memasuki akal balik ataupun anak kecil yang baru menginjak ke dari bayi menginjak ke anak-anak usia anak, ini membutuhkan kasih sayang. Ini sudah mulai ada timbul rasa cemburu, apalagi dalam keluarga ada 2 atau 3 anak. Ini timbul sudah. Itu yang disebut dengan kasih sayang dan rasa diterima. Perlu diterima, perlu dikasihi, perlu disayangi. Apalagi yang sudah menginjak remaja, beda lagi tingkat kesayangannya. Apalagi yang sudah memiliki keluarga, harus ditingkatkan lagi rasa sayangnya dan rasa diterimanya. Jangan sampai menerima rasa kasih sayang dari orang lain. Jangan sampai menerima kasih sayang dari orang lain. Kenapa? Biasanya yang menerima dari orang lain itu dari dalamnya sendiri belum terpenuhi rasa itu. Makanya rasa sayangnya itu harus selalu dipupuk. Anggap kematian baru setiap hari kalau dalam keluarga. Meskipun bunga melatinya sudah tidak berbau lagi. Oke, berikutnya adalah kebebasan. Tentunya sebagai manusia kita itu memiliki kebutuhan bebas. Bebas dari apa sih Pak? Bapak Ibu? Dari hutang? Oh dari hutang, ancaman. Selain ancaman dan hutang, Bu Mega ini banyak ancaman, Bu. Ancaman mandiri, BCA. Itu oke. Jadi kalau ada selain dari ancaman dari hutang tadi, kebebasan dari apa? Dari bullying. Dari bullying. Ya sering dibully, jadi nggak tahu. Pak Amadu, berat sekarang. Belum kebal. Iya, belum kebal Bu. Tapi telinga sudah mulai kebal katanya, Bu. Ilmunya sudah mulai keluar satu-satu. Bebas berekspresi. Oh, bebas berekspresi dari bully, dari ancaman. Anak-anak pun di dalam kelas seperti itu. Mereka menginginkan ekspresinya bebas, meneriakkan inilah saya. Padahal dia siapa gitu. Ketika menunjukkan dia ini saya, dan siapa kamu? Nah itu perlu adanya keyakinan lagi sehingga bisa mengekspresikan yang tadi. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Maklum jam siang Ibu. Kalau jam siang ini sedikit. 5 posisi kontrol restitusi. Ini sebagai orang dewasa Bapak Ibu, kita itu sering sekali, bukannya hanya saya, mungkin Bapak Ibu yang lain juga sering sebagai penghukum terhadap anak didik kita. Padahal kalau menurut keyakinan kelas, penghukum itu kurang baik Bapak Ibu. Karena biasanya kalau menghukum itu menyakiti 2 hal, yaitu fisik dan mental. Jadi perbuatan yang menghukum nanti kita perlu berubah. Misalnya suruh lari di lapangan, jangan suruh lari sudah Ibu. Suruh cari yang lain untuk memberikan tindakan disiplin. Menghukum tidak boleh, menindak disiplin boleh itu. Nanti misalnya kalau ada anak yang tidak mengerjakan, tanyakan kenapa kok tidak mengerjakan. Jangan dikasih hukuman fisik, tapi tetap disuruh mengerjakan Bapak Ibu. Suruh menyesuaikan apa yang dilanggar, suruh memperbaiki apa yang sudah dilanggar. Itu menurut sedikit ilmu yang saya dapatkan di CGP ini Bapak. Jadi cukup 1 modul masih saya dapatkan, tapi saya sudah berani berbicara. Mohon maaf, bukan ngeminteri atau apa.
Ini sesuai dengan realita yang saya dapatkan dalam pembelajaran CPP. Yang berikutnya, membuat rasa bersalah. Kalau di kelas tinggi ini mungkin bisa diterapkan Bapak Ibu, karena sudah bisa berpikir. Jadi kalau ada anak yang melanggar, kita tanyakan, kita giring pemikirannya supaya mereka itu merasa bersalah. Jadi kita bisa menggali rasa salah mereka dengan cara diperbaiki ke nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi tidak perlu dihukum langsung, tapi kita giring sedikit demi sedikit perasaan mereka supaya mengakui kesalahannya. Jangan seperti interaksi yang lain, kalau tidak mengaku tinggal saduk, kepuk, gerabak, dan ngaku. Kalau di kalau di pendidikan Bapak Ibu di dunia kita itu perlu membuat rasa bersalah mereka agar supaya mereka itu tidak mengulangi rasa bersalah. Berikutnya adalah kita sebagai teman. Ketika ada anak yang melanggar, ya selayaknya kita berbuat sebagai teman Bapak Ibu. Menggalinya seperti teman, memecahkan masalahnya seperti teman. Mungkin karena kita sebagian besar sudah berkeluarga, kalau ada masalah itu kebanyakan kita itu curhat kepada teman untuk mencari solusi. Di kelas pun atau di lembaga sekolah pun kita bisa menjadi sebagai seorang teman agar supaya bisa memecahkan masalah anak itu. Jadi tidak harus selalu menjadi penghukum, menjadi teman pun itu bisa. Contoh pemecahan kasus masalah yang sering saya lihat atau yang sering dengar, ada anak di kelas SD kita yang setiap hari itu pasti telat. Sudah telat, rembes pula. Setelah rembes juga direken ke orang tua. Bahkan ditanyakan sarapan, kadang nggak sarapan. Uang saku, kadang nggak ada. Dan disinilah kita bisa bertindak sebagai teman. Kita menanyakan, kadang sama gurunya sini rambutnya masih diikat, saya dikasih uang saku. Itu termasuk dari sebagai tindakan sebagai kita teman. Melihat teman kita susah, maka kita wajib hukumnya untuk membantu mereka. Yang berikutnya adalah pemantau. Sebagai seorang pendidik kita wajib memantau anak-anak kita, baik gerak-geriknya ataupun tingkah lakunya yang ada di sekolah. Sebagai pendidik ya sebatas kemampuan dan prosedur kita itu bisa memantau ketika ada di sekolah. Maka dari itu kita perlu kolaborasi dengan keluarga dan lingkungan untuk pemantauan anak. Jangan sampai kita di sekolah sudah membuat keyakinan yang sudah disepakati, nyampe luar mereka lepas dari keyakinan-keyakinan tadi. Akhirnya hilang nilai-nilai kebajikannya. Di sekolah sopan, ramah, ternyata di luar menjadi preman. Seperti itu. Karena banyak hal itu terjadi. Kenapa? Karena nilai kebajikannya, keyakinan itu tidak tertanam secara bagus di dalam dirinya. Berikutnya adalah sebagai manajer. Wah, ini enak Bu. Kalau manajernya bank, itu tentunya penghasilannya berbunga-bunga. Nah, kalau manajernya di sekolah itu bagaimana Ibu? Ya, menentukan anak seperti ini, seperti itu. Berbunga-bunga juga hasilnya Bu. Oh, berkurang-kurang. Jadi kalau manajernya di sekolah itu berkurang-kurang, bukan berbunga-bunga. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita bisa memanajerial siswa kita, bunganya nanti ketika anak itu keluar dari sini dan ketika mereka sudah memakai jas menyapa kita, Pak, ingat dengan saya muridnya jenengan Pak, yang dulu nakal itu, ini saya sekarang Pak. Itulah yang akan membuat bunga sebulu uduk kita Bu. Saya pernah melihat anak seperti itu, murid saya
dulu nakalnya naudzubillah, tapi sekarang dia pakai jas Bu. Pakai jas rapi, kendaraannya bagus. Manggil saya Pak, masih ingat dengan saya Pak, seperti itu. Serba putih Bu. Jadi pakainya serba putih. Di sana dihormati, ternyata sudah menjadi kepala apa itu namanya? IRS apa itu? Lupa saya. Dulu nakalnya naudzubillah. Tapi sekarang dia itu bisa lebih baik daripada saya menurut pandangan saya. Selanjutnya aku megang bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang pertama mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah, dipantau di papan tulis di kertas besar. Jadi kita bisa ketika curhat tadi, mereka bisa nulis sendiri atau kita yang menuliskan Bapak Ibu. Kalau di kelas 6 itu mereka sudah bisa nulis sendiri. Ayo, apa yang peraturan mana yang kurang baik? Peraturan mana yang kamu gak suka? Jadi masuk semua, ditulis semua sama anak-anak. Berikutnya, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti tadi Bapak Ibu, dilarang berbicara di kelas, boleh berbicara saat bertanya. Atau dilarang berlari-lari di kelas. Diganti lagi, berjalanlah dengan sopan santun. Kalau berlari-lari ada guru kan kurang bagus Bapak Ibu. Kalau dilarang itu merupakan aturan, tata tertib biasa. Dilarang itu tata tertib. Dibuat keyakinan kelas, boleh berjalan asalkan sopan santun. Mau izin ke kamar mandi tidak boleh jalan Bu. Akhirnya ngomong dari belakang, Pak, izin mau ke kamar mandi. Nah, kan kurang bagus juga Ibu. Jadi budaya positif itu seperti itu. Jadi dari aturan dibuat menjadi keyakinan kelas. Berikutnya adalah kalimat negatif, jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Pokok ngesot aja. Kalau ngesot tidak bagus juga. Jadi harus berjalan. Berjalan dengan apa? Dengan budaya yang ada di Indonesia. Berikutnya, selanjutnya adalah ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah payung. Iya Bu. Tadi dekatnya ini keburu-buru. Yaitu keyakinan menuntut saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Karena kami juga sebetulnya remang-remang kasih nyatanya bagaimana itu. Cuma dengan adanya didikan keyakinan, kami yakin aja sudah pokok ngomong nanti di depan yakin dengan apa yang saya tampilkan. Itu sudah. Katanya orang-orang yang di luar sana, pokok gaya kader Dewi Dina apa dan orang gitu. Oke, berikutnya dijauh ulang keyakinan sekolah atau secara bersama-sama. Jadi setelah keyakinan itu tertanam, sudah dipaparkan semua, kita tinjau ulang keyakinan mana yang bisa kita terapkan di dalam sekolah kita. Jangan sampai keyakinan itu tidak bisa diterapkan. Contoh, semua anak bisa IT. Ternyata di rumah saja tidak memiliki handphone. Mau IT bagaimana? Sekolahnya ada punya laptop. Mau diterapkan di mana IT-nya seperti itu? Semuanya anak harus memakai digital misalnya dalam pembelajaran. Dan bisa Ibu. Kita harus lihat potensi yang ada di dalam diri kita maupun di lingkungan kita. Berikutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas sudah dibuat,
maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Kalau di kelas mungkin itu cukup anak-anak saja dengan gurunya. Mungkin kalau di peraturan sekolah atau keyakinan sekolah itu perlu mengadakan rapat dengan wali murid ataupun dengan komite sekolah. Kalau di kelas setelah itu telah dipaparkan semua sama anak-anak, baru disepakati. Setuju? Setuju. Kalau semua setuju, maka kita harus melaksanakan. Berikutnya keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, contohnya di sini Bu, ini. Oh itu Bu. Nah, contohnya yang ada itu keyakinan kelas yang sudah ditempel-tempel itu. Kalau dari jauh tidak bisa kelihatan Bu, tapi kalau dari dekat itu kelihatan tulisannya nanti keyakinan kelasnya. Kalau di sini kelihatannya hanya merah, kuning, hijau. Ya. Kalau lebih dekat dan lebih dekat itu akan lebih kelihatan Bu. Tambah dekat tambah kelihatan. Tidak ada tulisannya Bu. Perlu kurang dekat lebih. Tapi kalau warnanya kelihatan ya Bu. Oh, kelihatan. Berarti kalau di tulisan masih belum kelihatan, tapi kalau di warna merah biasanya Bu tadi, wah ini. Gitu. Jadi kelihatan kalau ada warna-warna yang bagus. Ya. Suka di warna yang merah ya Bu. Seperti ini Bapak Ibu, tata tertib kelas ini sekarang itu kurang baik. Intinya tidak berlaku lagi apalagi di kurikulum merdeka. Ini perlu diganti nanti, perlu dibalik menjadi keyakinan kelas. Jadi tertib itu sudah tidak berlaku lagi ketika di kurikulum merdeka, dirubah menjadi keyakinan kelas. Akhirnya apa? Di kelas 1 ini Bu Mega langsung membuat keyakinan kelas, dirubah langsung. Yang awalnya itu tata tertib sekarang menjadi keyakinan kelas. Kalau tata tertib ini mungkin yang buat pencetaknya Ibu, gurunya pun belum tentu membuat. Tapi kalau keyakinan kelas itu yang membuat kita semua, warga yang ada di lingkungan ini, disesuaikan dengan keinginan kita, dengan potensi kita, dan apa yang ada di dalam diri kita. Kalau yang ini misalnya berbaris sebelum masuk. Kalau keyakinan kelasnya, masuklah dengan rapi, tanpa berebut. Mengucapkan salam ketika masuk kelas, bertemu guru dan teman, tegur sapa ketika bertemu dengan guru. Berdoa sebelum memulai pelajaran, sama itu. Memakai seragam dan atribut yang ditentukan. Nah ini banyak kasus yang ini Bu. Seragam atribut yang sudah ditentukan. Ditentukan ini kan berarti aturan. Bagaimana caranya kita merubah supaya atribut ini bisa menjadi keyakinan kelas? Ayo coba. Memakai seragam. Nah, mengenakan seragam yang berlaku pada hari itu. Aturan juga Pak. Menggunakan seragam. Yang lainnya? Ya, labian kamu nggak labian kamu gitu. Kenapa? Ini kita kemarin juga pernah jadi booming di SD kita terkait ini. Lucu Bapak Ibu. Karena sekolah, namanya sekolah ya harus berseragam. Iya lihat tandur ya harus berseragam. Masa sekarang orang anak sekolah dengan orang yang tandur di sawah kalah Bu. Kalau di daerah rumah saya yang tandur padi itu pakai seragam Bu. Ada nama kelompoknya, pakai kaos kaki yang panjang. Anak sekolah sekarang dilarang pakai seragam, kan lucu. Kalau beli seragam mau beli di mana? Suruh beli di pasar, tidak menemukannya ya. Suruh beli di mana tidak ada.
Akhirnya ada pakai seragam. Oke, kita lanjut, Bu Mega. Selanjutnya, yang berikutnya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Di dalam segitiga restitusi ini merupakan langkah-langkah untuk memecahkan masalah atau masalah-masalah pelanggaran di dalam segitiga ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang disebut dengan menstabilkan identitas ini ketika ada anak melakukan pelanggaran, maka kita akan melakukan sesuatu tindakan untuk menstabilkan. Bertanya dulu, nanti bisa ditampilkan videonya Bu Mega ketika menstabilkan anak. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi ketika ada anak yang bertindak atau berbuat kesalahan, pasti dia memiliki alasan. Tapi bukan beralasan terus Bapak Ibu. Kalau beralasan terus jadi akhirnya menjadi orang alas. Ada alasannya ketika berbuat sesuatu. Misalnya saya tadi, kenapa kok datang jam 7 kurang 5 menit sampai tidak bisa masuk, di depan sudah melaksanakan. Saya punya alasan ya Bu, bukan hanya sekedar alasan. Yang pertama, saya menyiapkan ini karena tadi malam sampai malam tidak siap-siap, sampai jam 12 itu tetap aja aulang gitu, tidak bisa. Bisanya sampai kesirep Ibu, kesirep di depan laptop, sampai mimpi mau presentasi. Ternyata presentasinya masih sekarang gitu. Akhirnya saya kerjakan setelah sholat subuh, ngerjakan, ya ini sudah akhirnya ada yang spasi yang belum tidak berspasi tulisan itu gara-gara ya itu sudah. Akhirnya ngerjakan sampai jam 6.30, nggak terasa tuh, kok jam setengah itu belum makan, belum mandi. Akhirnya mandinya ala mandi Jepang, sudah cukup 2 jari, berangkat sudah. Ya sarapan sambil makan, sambil pakai baju, pakai sepatu, sambil disuapin karena sama istri saya. Sampai jam 7, ternyata nyampe sini tetap tidak nutut Bapak Ibu, karena jam kita jam 7 kurang 15 menit sudah masuk. Ada sabun Pak di sana. Ada sabun. Nah kebetulan tadi sudah mandi Bapak. Jadi alasannya saya seperti itu. Ketika ada masalah, tanyakan dulu kenapa alasannya. Apakah alasan itu benar apa tidak atau bohong? Tinggal lihat nanti cross check ke belakangnya melalui keyakinan, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan nanti. Kita semua memiliki motivasi internal. Apa yang lakukan tadi benar apa salah? Pasti saya kalau ditanya oleh kepala sekolah, kenapa telat Pak ini? Saya punya alasan tadi. Telatnya jenengan tadi benar apa tidak menurut keyakinan sekolah kita? Tentunya saya akan jawab salah Pak, karena saya sudah telat. Kepala sekolah nanya lagi, kesalahannya kamu apa di dalam keyakinan sekolah kita? Tidak disiplin Pak, tidak datang tepat waktu. Kepala sekolah menanya lagi, terus bagaimana caranya kamu memperbaiki itu? Dan tentunya saya akan mengerjakan tugas sebelum deadline yang sudah ditentukan, agar supaya tidak kesiangan lagi. Seperti itu. Tanyakan lagi, bagaimana penerapannya? Saya tidak akan mengulangi lagi, dan saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan tentang segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Ini cara menangani masalah yang terjadi di dalam kelas kita. Tidak kelihatan segitiganya loh. Oh, tulisannya memang tidak kelihatan, makanya tak taruh di sini Bapak Ibu. Nah, jadi yang ini menstabilkan identitas. Yang ini validasi tindakan. Yang ini menanyakan keyakinan. Karena diancang-ancang tadi, kalau di layar ini tidak akan kelihatan, maka tak pindah sebelah sana.
untuk memperjelas. Kayaknya ngantuk ini sudah ya. Apakah sudah cukup jamnya? Cukup siang? Oke, Mbak Mega coba dilihat di untuk penanganan masalah atau di demokrasi. Sebentar Bapak Ibu, karena sesuatu yang perlu saya tampilkan. Ini segitiga lurus tadi. Coba di pause dulu Kak Mega. Ini salah satu cara penanganan masalah Bapak Ibu memakai segitiga restitusi tadi. Kenapa sih? Habis tidak mau bekerjasama dalam kerja kelompok. Oh begitu ya. Jika saya di posisi kamu, tentunya saya juga akan terlibat. Saya izin untuk duduk dulu Bapak Ibu sambil melihat video gratis. Suaranya bisa di Lalu apa saja yang kamu lakukan? Saya sampai mereka berjuang. komputernya itu Pasti kamu berbuat itu ada alasan. Iya Pak, tentu saja. Bisa saya diam saja kalau lagi tidak mau kerja kelompok. Adalah kalau kamu berbuat seperti itu sebagai anggota kelompoknya yang ketika ada teman yang tidak mengerjakan itu salah satu dari teman kalian tidak akan marah karena temannya itu hanya saya sendiri. Sekarang kita pikirkan perbuatan kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan kita? Tidak Pak, Terus keyakinan apa kiranya yang dilakukan? saya menganggap kesepakatan saling menghormati tidak pernah. Saling menghormati itu menurut kamu penting tidak? Penting Pak, Oke, kalau memang penting menurut kamu keyakinan itu yang perlu kamu perbaiki adalah apa? saya harus menghadapi iman dan sifat dalam mengajarkan tugas kelompok. Oke, bersediakah kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi? Bersiap Pak, Oke, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi? saya akan berubah menjadi anak yang lebih menghargai dan menghormati teman Pak. Oh ya, bagus. Pas sudah langkah kamu, maka nanti kamu akan lebih bersabar menghadapi teman dan tentunya tetap menjadi individu yang unggul dan lebih baik lagi ke depannya. Ya, silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih Pak atas arahan dan bimbingan. Nah itu Bapak Ibu. Nah ini setelah melakukan segitiga restitusi tadi. Saya Siti Kumaria dari kelas 6B. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guru telah diajak berdiskusi untuk mencari solusi supaya saya lebih baik dalam menghadapi teman yang tidak ikut kerja dalam bekerja kelompok.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kasus yang pertama Bapak Ibu. Ini kasus yang kedua. Dan ada masuk. Tadi saya dengar dari teman kamu bahwasanya kamu sedang dekat dengan temanmu. Apakah itu benar? Ya Pak, soalnya saya dari teman saya Pak, sehingga saya bilang dia. Oh begitu. Jika saya di posisi kamu, tentu saya tidak akan berbuat seperti itu. Lalu apa yang dilakukan kamu pada Samuel? Saya dorong dadanya Pak sampai tidak. Walah, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya itu. Ya Pak, itu saja. Masa saya diam saja ketika saya dibelenggu? Ya saya lawan Pak. Ya wajarlah kalau kamu melawan ketika dari teman kamu. Sekarang kita pikirkan, apakah perbuatan kamu itu melanggar keyakinan kelas itu apa enggak? Ya. Kalau melanggar keyakinan kelas apa yang melanggar? Saya melanggar ketertiban kelas. Karena saya berkelahi sama dia. Menurut kamu ketertiban kelas itu penting kan? Kalau penting, keyakinan apa yang harus kamu perbaiki? Harus lebih sabar dan harus menghormati. Betul. Kalau kamu harus bersabar dan menghormati teman. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki keyakinan kelas kita? Saya akan berubah menjadi anak yang lebih menghargai dan menghormati. Oh, bagus sekali. Sekarang itu laksanakan dan tetap bersabar dan menghadapi teman. Setelah nanti semoga kamu akan menjadi individu yang lebih sabar dan berguna lagi. Terima kasih. Silakan kembali kelas. Jangan diulangi lagi. Terima kasih Pak atas keparahan dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Maulidi Syarif Adam. Saya dari kelas AB. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang mengajak saya berdiskusi untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Saya senang sekali karena saya dapat menyelesaikan masalah saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh salah satu penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu ketika menangani kasus atau pelanggaran-pelanggaran yang ada di kelas maupun di sekolah. Sehubungan dengan penampilan layar lebar barusan, nah juga berakhirnya itu dari apa yang saya paparkan dari depan ke belakang sampai akhir, adakah ingin bertanya Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada Bapak Ibu? Monggo Pak Is. Terima kasih terkait dengan kita dalam menghukum. Barusan disampaikan di dalam kita menghukum diusahakan jangan sampai memberikan hukuman fisik dan hukuman mental. Dengan cara seperti itu kira-kira bagaimana cara penerapannya? Kayaknya agak kesulitan bagi kami tanpa adanya ya istilahnya memberikan tindakan kepada anak tersebut yang melakukan kesalahan-kesalahan. Kayaknya sulit kalau tanpa istilahnya fisik dengan mental itu tidak diberikan. Sepertinya sulit. Itu kira-kira bagaimana? Karena dilihat dari keadaan anak sekarang seperti itu, bahkan mungkin juga itu karena ada dukungan dari orang tua, setidaknya begitu. Mungkin di rumah dilem dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Is. Nah, bagaimana caranya? Karena sebagian besar apa yang dikatakan Pak Is itu memang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Bahkan yang banyak siswa yang di rumah dimanja sehingga sampai disuruh di sekolah itu tidak bisa menerima apa yang ada di sekolah. Bagaimana caranya menghindari hukuman fisik? Ada yang tahu Bapak Ibu? Bagaimana caranya?
Aduh, udah bisa tangannya ngomong. Guru yang lain bagaimana caranya sekiranya tanpa ada fisik? Iya, mengajarkan disiplinnya. Supaya misalnya anak itu melanggar disiplin tanpa dihukum dengan fisik, ada yang tahu bagaimana caranya? Dikasih tugas suruh mencatat 1000 Fatihah gitu. Ini Bapak Ibu, selama di modul 1 ini kami diterapkan jangan sampai memakai tindakan-tindakan fisik atau hukuman fisik. Yang pertama, kenapa? Karena tidak sesuai dengan filosofi menurut KHD, bahwasanya anak itu sudah memiliki karakternya, bukan seperti kertas kosong, tapi dia sudah memiliki warna-warna tersendiri. Yang berikutnya, kenapa kok tidak boleh memakai kekerasan fisik atau memberi hukuman fisik? Karena itu akan membekas. Membekasnya bukan hanya kepada badan, tapi melekat dalam diri kita. Contoh. Tapi saya suka, Bu. Kalau saya pribadi, hukuman fisik itu ke diri saya itu saya suka. Tapi dengan perkembangan zaman dan dengan ilmu-ilmu yang sudah ada, fisik itu. Contohnya saya dulu itu di SD saya pernah dicelupkan di kolam SD. Di kolam ada, kebetulan di SD saya itu ada kolam ikan yang tingginya 1 meter, airnya tidak sampai 1 meter. Saya pernah direndam mulai dari jam 8 sampai jam 1. Nah, kebetulan saya juga anak yang aktif, bukan hanya dulu, saya aktif dulu. Kenapa kalau saya dihukum kayak itu? Pertama, saya itu bolos ke tebuan dulu. Ada tebu di belakang SD itu, saya makan tebu di sana. Waktunya istirahat, saya makan tebu, ada yang laporan. Yang kedua, saya tidak hafal undang-undang dulu. Karena zaman saya sekolah harus hafal undang-undang dasar. Akhirnya ditaruh di kolam itu tanpa memakai baju, hanya celana saja. Itu masih melekat. Di otak saya masih melekat, masih sangat melekat. Siapa yang menghukum saya? Tapi saya itu laporan ke rumah dulu, bukan malah dilem sama orang tua, malah ditambahi, Bu, sampai kaki saya itu berdarah dengan orang tua. Tapi itu membuat saya menjadi saya sekarang. Jadi dengan hukuman-hukuman itu saya menjadi sekarang ini. Beda dengan yang sekarang. Kalau sekarang sampai digitukan, gak usah digitukan, Ibu. Disentuh sedikit aja, itu sudah laporan orang tua. Seperti kasus yang booming sekarang, disuruh sholat jamaah, dituntut sekolahnya apa? Gurunya menjadi 100 juta, apa ya? 50 juta. Itu bukan hukuman fisik. Untuk menghindari hukuman fisik yang saya terapkan, Pak Is, di sekolah ini, di kelas saya, yang pertama ada anak meskipun dihukum fisik, itu mental. Ada mental. Saya gali apa yang sekiranya anak ini bisa efek gerak. Ternyata setelah saya gali, ternyata anak tersebut tidak bisa ngaji. Jadi ketika mau berbuat sesuatu yang melanggar aturan, saya suruh ngaji. Ngaji itu ternyata lebih keringetan daripada suruh lari lapangan 10 kali. Ngaji bismillahirrahmanirrahim itu keringatnya gobios. Dan besoknya itu akan berubah. Bisa berubah lambat semakin berubah. Mungkin itu dari jawaban saya. Tambahan sedikit. Ini moga Terkait dengan hukuman yang diberikan oleh Pak Edi barusan, yaitu dengan cara mengaji. Suatu misal anak itu mengaji di depan anak, apakah dia tidak minta? Dirinya tidak bisa, kan mental juga, malu pada yang lain dengan adanya tindakan itu. Oke, kebetulan kemarin saya menyuruh ngaji tidak di depan siswa, Pak, karena juga melukai psikisnya. Jadi saya tarik ke kantor, suruh ngaji di kantor. Jadi yang tahu itu cuma saya dan guru yang ketika ada di kantor. Kalau guru yang ada di kantor tidak mungkin akan menyebarluaskan, karena itu juga akan menyakiti. Jadi kalau ada kasus seperti itu, alangkah baiknya kita panggil ke ruangan tertutup atau ruangan sendiri, seperti contohnya yang tadi saya panggil ke kantor dengan berdua saja agar semua yang lainnya tidak mendengarkan. Seperti itu. Itu kasus itu yang
Oke, betul. lanjut sekarang kasus yang terjadi pada diri saya sendiri terkait dengan kita mengajar. Memang kita mengajar harus ekstra apa ya, menahan emosi kan begitu. Tapi kalau bolak-balik diberitahu tidak mau, tidak bisa, diberitahu tidak bisa. Terus pada akhirnya sudah tidak bisa masih bergurau. Ini terjadi, sudah dikasih contoh sudah, terus suruh melihat temannya sudah, malah tambah bergurau. Terus kira-kira tindakan apa yang harus diberikan? Mohon maaf, teman-teman sudah tahu karakter saya, suara yang keras juga emosian, ya otomatis langsung membentak. Kadang membentak di depannya anak-anak, otomatis mental sudah. Nah ini cara penanganannya kira-kira bagaimana? Kalau misalnya ya dipanggil dengan cara istilahnya disuruh baca apa, mungkin tindakannya itu kan di luar itu nanti, di luar pelajaran. Terus kira-kira bagaimana? Oke, dengan apa yang saya pelajari Pak Is, Ya. itu kita bisa menerapkan segitiga restitusi tadi. Kita gali, kenapa anak itu kok selalu berulang-ulang kali? Nah itu butuh pengamatan yang membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mengetahui anak tersebut. Setelah kita tahu kenapa alasannya, baru kita menemukan langkah-langkah untuk anak tersebut. Karena pada dasarnya tidak ada anak yang tidak nakal atau tidak ada anak yang nakal kecuali dengan lingkungannya. Seperti itu. Jadi kita harus gali dulu lingkungannya anak itu seperti apa, keluarganya seperti apa. Karena saya juga punya kasus seperti itu di kelas. Kemarin juga datang ke sekolah, ternyata anak tersebut korban dari broken home. Nah, maka dari itu kita sebagai pendidik harus ada kolaborasi dari teman sejawat maupun dengan wali murid untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kadang ada juga masalah wali muridnya dipanggil ke sekolah itu tidak mau. Dan kalau sudah tidak ada jalinan kerjasama antara guru, siswa dan wali murid, langkah apa yang harus ditentukan? Maka akan sulit untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi harus ada kolaborasi antar teman, atasan, siswa maupun dengan wali murid. Seperti itu. Baru kita bisa menentukan langkah-langkah berikutnya. Kalau sudah membandel istilahnya, anak sudah berulang-ulang kali, kita perlu menggali pengamatan yang lebih serius lagi. Seperti itu. Terima kasih. Nah, ini yang Bapak yang terakhir adalah thank you. Salam guru bergerak. Semoga tidak ngantuk karena ada sesi-sesi berikutnya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.